aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Selamat datang di Bincang Editor Liputan6.com bersama saya Istiarto Sigit. Yeay. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 karena bagaimanapun juga kita harus tetap bertahan ya sampai nanti akhirnya kita bisa terbebas bareng-bareng dari pandemi ini. Nah hari ini ngomongin tentang COVID-19, kita akan ngobrol-ngobrol tentang vaksin COVID-19. Tentu mungkin Anda udah sempat melihat berbagai macam berita atau mungkin mendengar informasi juga seputar calon-calon vaksin yang sedang menjalani uji klinis dan kemudian juga nantinya bisa divaksinasi ke warga Indonesia dan warga dunia secara umum. Tapi bagaimana nasibnya, terus perkembangannya seperti apa, dan apa yang kemudian akan terjadi jika orang di Indonesia dan di seluruh dunia ini udah divaksinasi. Nah, untuk ngobrol tentang itu kita akan bergabung dengan narasumber-narasumber saya. Akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama kita akan menyapa Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia. Halo Pak Pandu. Halo, apa kabar Mas Ito? Sehat Pak Pandu, alhamdulillah. Pak Pandu sehat? Sehat, sehat. Ini lagi di rumah atau lagi di, karena backgroundnya UI nih, Bapak lagi di mana nih kira-kira? Ya, saya kan orang UI. Betul. Lagi di UI. Oh lagi di UI, siap. Pak Pandu nanti kita akan... UI itu kalau di UNI. UNA. Wah ini kayaknya cara-cara anak-anak UI kalau mau deketin cewek atau cowok ya Pak, UNI. Pak Pandu kita tahan dulu, saya mau nyapa nih Pak, deretan dari editor senior sampai pemimpin redaksi yang ada di KLI. Yang pertama akan saya sapa adalah Muhammad Hasid, wakil pemimpin redaksi dari Merdeka.com. Hai Mas Hasid. Ya, siang Mas Ito. Sehat Mas Hasid? Sehat selalu Mas. Ini lagi di kantor apa di mana Mas Hasid? Lagi di kantor Mas, biar kenceng internetnya. Oh siap. Nih ada aja alasan emang, tapi nggak apa-apa. Demi internet yang baik ya Mas Hasid. Siap. Ya. Mas Hasid kita tahan dulu karena berikutnya kita juga mau menyapa Mbak Dia Wardani atau Mbak Dea. Ini adalah editor senior dari kanal Health Liputan6.com. Halo Dea. Halo Ito. Apa kabar Dea? Baik. Ini kalau ngomongin health jagoannya Liputan6.com, nah ini Dea ini nih. Kayaknya lagi di rumah ya Dea? Sekitar rumah. Di sekitar rumah sih. Nyari internet juga nggak kayak Mas Hasid? Iya dong. Oh iya dong, siap. Nih internet selain vaksin, internet juga penting ya guys selama pandemi ya. Jadi mohon pemerintah didengarkan. Nah berikutnya ada yang cantik juga. Ini adalah pemimpin redaksi dari Vimela.com. Ada Mbak Amelia Ayu Kinanti. Hai Mbak Ayu. Hai, siang Ito. Siang Mbak Ayu, ketemu lagi kita Mbak Ayu. Iya. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Itu gimana, alhamdulillah. sehat? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya Mbak ya. Dan yang terakhir juga ada pemimpin redaksi dari Brilio.net, ada Mas Titis Widiatmoko. Hai Mas Titis. Halo, siang Mas Ito. Siang Mas Titis. Sehat Mas? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih narasumber, nanti kita akan satu persatu akan ngobrol, tapi saya akan ngobrol dulu dengan Pak Pandu, Mas Hasid dan juga Mbak Dea. Kita ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, ini sebelum kita ngomongin soal vaksin Pak, kalau melihat kondisi Indonesia di tengah pandemi COVID-19, bagaimana di pandangan Bapak saat ini? Lebih baik, jadi lebih buruk, atau gitu-gitu aja Pak Pandu? Kalau pandemi ya, Ya. pandemi ini masih bertambah terus kasusnya. Jadi apakah itu lebih baik atau lebih buruk, nggak tahu juga gitu kan. Tapi kelihatannya biasa-biasa aja tuh orang kalau kasusnya naik terus, sekarang malah tidak begitu sensitif lagi, nggak seperti awal-awal dulu gitu. Betul. Jadi orang sudah terbiasa kalau kasusnya naik terus, nah, nanti kalau pas turun, nah itu baru jadi berita. Iya. Jadi sekarang nggak usah diberitakan lagi deh kalau ada kasus yang masih naik gitu. Karena jadi yang ada yang baru gitu. Kasus sembuh yang naik aja gitu Pak?
sebenarnya jangan pakai sembuh ya. Jadi yang paling penting itu kalau semua tuh pasti sembuh. Ya, jadi 80% orang terinfeksi COVID itu pasti sembuh. Yang paling penting tuh orang yang dirawat di rumah sakit, gitu. Berapa banyak yang dirawat di rumah sakit, berapa banyak yang dirawat tadi ada yang meninggal. Nah, itu yang meninggal tuh yang dirawat di rumah sakit. Gitu. Itu yang lebih penting sebenarnya. Mungkin itu ada hubungannya juga dengan kemampuan tenaga medis ya Pak, merawat orang-orang yang sakit tadi, jangan sampai overload sehingga tenaga medis juga keteteran gitu kira-kira Pak Pandu ya? Iya, jadi banyak faktor sih. Yang paling penting kasusnya jangan banyak ya, karena itu akan orang yang masuk rumah sakit jadi ikutan banyak. Nah, yang kalau yang masuk rumah sakit yang sudah tua, yang sudah 50 tahun ke atas, nah itu kematiannya tinggi banget gitu. Oke. Itu yang membuat kita jadi nggak bisa berdaya apa-apa. Karena belum ada obatnya kan? Iya betul. Belakangan kita lihat beberapa kali sempat ada gap yang berbeda gitu ketika berbicara tentang penambahan angka positif dan juga tadi orang yang sembuh gitu kira-kira Pak Pandu. Apa angkanya udah ada beberapa hari walaupun belum signifikan continuously gitu ya Pak ya, yang angka sembuhnya lebih tinggi dari angka positif. Ini Pak Pandu melihatnya seperti apa? Iya, biasalah. Angka statistik itu memang tergantung angkanya ya. Angkanya kadang-kadang telat datangnya. Jadi yang di testing belum dilaporin gitu kan. Hasil kan yang dilaporkan setiap hari kan sebenarnya hasil lab. Betul. Jadi bukan kasus harian, jadi sering telat gitu. Dan kalau yang mati belum ada hasil labnya, nggak dilaporin sebagai kematian COVID, kasihan tuh. Ya udah dikuburnya nggak boleh ketemu keluarga, ya kan? Dan dimasukin ke peti mati, dibungkus plastik, ya kan? Karena gara-gara diduga COVID gitu. Tapi seharusnya sih dianggap kematian COVID kalau menurut WHO. Karena kan kapasitas testing kita masih sangat lemah banget sih, sampai sekarang belum banyak berubah. Nah, ini juga yang jadi masalah di Indonesia ya Pak ya, selain soal kasus yang terus meningkat, tapi juga kemampuan testing, tracing yang juga belum memuaskan gitu menurut standar WHO gitu Pak Pandu. Iya, kalau udah memuaskan itu angkanya tinggi banget deh. Jadi supaya jangan tinggi-tinggi ya jangan ditingkatkan testingnya. Ini nggak tahu hal yang bener apa enggak, tapi logikanya sebenarnya bener. Karena kalau semakin banyak yang dites, mungkin hasil yang kelihatan juga semakin banyak. Kira-kira gitu ya Pak Pandu ya? Iya, dan katanya Pak Gubernur Jawa Tengah itu, Mas Ganjar bilang, itu ada kepala daerah di wilayahnya yang memang mengurangi testing, supaya daerahnya itu hijau. Kalau daerahnya hijau, maka kemungkinan bisa terpilih lagi. Nah, itu kan tempat daerah yang ada pilkada ini kan. Jadi ya statistik kadang-kadang bisa berbohong kok. Betul. Kalau ada oknum-oknum yang memainkan ya kemudian datanya juga jadi salah ya Pak ya. Iya, dan kasihannya dokter disangka meng-COVID-kan gitu. Kalau ada orang yang ini COVID ya, supaya bisa dapat duit. Padahal enggak juga sih. Kalau mau di-COVID-kan nggak nyari duitnya nggak kayak gitu. Betul. Itu kan termasuk yang sebenarnya mengecilkan peran dokter. Kasihan memang dokter. Ya ada dokter yang sampai di tubuhnya dilumuri kotoran kan gitu kan. Dan itu banyak deh kasihan. Yang mati juga terus bertambah. Betul. Ini menjadi PR kita bareng. Nah, kalau ngomongin vaksin nih Pak, kita tahu udah ada beberapa calon vaksin yang sedang menjalani uji klinis 3. Mungkin yang common untuk warga Indonesia itu Sinovac dari Cina dan juga AstraZeneca dari Oxford UK. Ini Bapak melihat calon-calon vaksin ini uji klinisnya seperti apa dan kemudian quite promising nggak sih Pak untuk kemudian betul-betul bisa divaksinasi ke warga dunia? Ya vaksin itu kan orang berilusi nih. Jadi banyak orang yang suka mimpi berilusi bahwa kalau ada vaksin pandemi itu akan selesai. Padahal enggak, pandemi ya pandemi gitu kan. Jadi sebenarnya solusinya bukan di vaksin. Vaksin itu jangka panjang karena misalnya ya kalau nanti udah ada vaksin kan belum ada nih. Sampai akhir tahun sebenarnya juga belum ada kecuali dipaksakan ada. Itu berapa 7
70% penduduk Indonesia yang harus divaksinasi untuk mencapai tingkat imunitas di tingkat populasi yang namanya herd immunity itu berapa lama gitu kan. Jadi tidak mudah juga. Sebelum mencapai itu masyarakat tetap harus seperti sekarang 3M dan surveillance-nya tetap jalan karena kita yang penting mengendalikan penularan supaya penyakitnya tidak terlalu banyak yang masuk rumah sakit atau tidak terlalu banyak yang meninggal. Kalau cuma kasusnya 10, 5 sehari-hari kan nggak apa-apa. Semua penyakit seperti itu. Iya. Tapi ketika angkanya sehari 3.000, 4.000 gitu kan, itu yang jadi masalah ya Pak ya? Itu yang namanya pandemi. Pak, ini kalau kita balik lagi soal vaksin, tapi Bapak melihat apakah memang calon-calon vaksin ini sudah menjalani prosedur yang seharusnya menurut standar WHO atau belum Pak? Ya, semua vaksin yang itu kan melewati penelitian ya. Jadi fase 1 penelitian pada manusia itu udah mulai ada nama fase 1, fase 2, dan yang paling penting itu fase 3. Karena fase 3 itu mau mengukur manfaatnya vaksin. Kalau fase 1, fase 2 itu vaksinnya itu membangkitkan imunitas di tubuh orang yang disuntik kan nggak? Kalau iya, nah, sekarang kita uji nih di populasi beneran gitu kan. Berapa yang orang sudah divaksin, berapa banyak yang terinfeksi, yang mendapat vaksin bohongan atau placebo, berapa banyak yang terinfeksi, ya kan? Jadi uji vaksinnya memang di tempat-tempat yang pandeminya masih tinggi. Sebenarnya kita bisa berjualan tempat vaksin, tempat uji vaksin, ya kan? Bukan hanya makanya nggak pernah diuji di Cina gitu, nggak mungkin karena kan di sana kan penularannya sudah rendah, ya kan? Di Brasil, di Indonesia. Nah, dulu saya sudah pernah bilang kalau gitu kita ini aja tawarkan semua pabrik vaksin di dunia, ayo uji coba di Indonesia gitu. Tapi nanti kalau berhasil kita dapat gratis gitu, jadi nggak usah beli vaksin. Nah, ngomong-ngomong beli vaksin nih Pak, ini kan pemerintah udah terbang ke Inggris, lalu melobi negara-negara lain yang juga memproduksi vaksin, terus juga dengan Abu Dhabi juga lagi trial juga gitu kan. As if kayaknya akhir tahun atau awal tahun 2021 vaksin itu udah ada dan sudah siap diproduksi gitu. Nah ini Bapak melihatnya langkahnya seperti apa Pak? Ini langkah yang betul yang memang harus dilakukan seperti itu atau tunggu dulu sampai uji klinis 3-nya selesai baru deh tuh beli gitu? Iya, seharusnya kan jangan deal bisnis to bisnis lah. Kalau deal bisnis to bisnis biasanya tuh orang bisnis bilang, oh mau vaksin, oke. Oke nanti saya kirim ya, tapi bayar dulu uang muka. Nah, semuanya pakai uang muka, jadi nggak ada yang murni membantu mengatasi pandemi. Nah itu kalau deal bisnis B2B gitu kan. Nah seharusnya kita ngikutin kerjasama multilateral yang sudah dikoordinasikan oleh WHO, Gavi itu singkat dari Global Alliance ya, dan untuk vaccinations. Dan kemudian CEPI untuk masalah penyakit menular, itu dengan beberapa donor di dunia, itu menggalang untuk semua anggota negara di dunia masuk menjadi member, membayar iuran dan sebagainya. Nanti kalau sudah ada vaksin yang betul-betul sudah direview dan paling aman dan paling efektif, nanti semua negara harus dapat, karena tidak mungkin mengatasi pandemi kalau ada negara yang nggak dapat. Jadi untuk meningkatkan akses dengan harga yang murah, artinya harganya bukan harga komersial. Kalau nggak punya uang, itu akan ada donor yang membelikan atau meminjamkan dengan pinjaman lunak. Dengan demikian itu yang paling penting, bukan deal bisnis to bisnis. Karena kan kalau kita membeli kandidat vaksin, belum tentu kandidat itu lolos. Padahal kita sudah bayar uang muka. Nanti kalau ada perjanjiannya, kalau ini uang mukanya nggak bisa balik, rugi kan, udah bayar mahal-mahal, terus ternyata vaksinnya nggak lolos. Yang kita kan ngasih uang kepada orang yang punya pabrik vaksin, tapi nggak dapat vaksinnya. Oke.
Tapi kan katanya uji klinis 3 beberapa calon vaksin menuju berhasil gitu Pak katanya Ya, udah katanya. siap gitu. Kalau orang jualan kan gitu. Kalau orang jualan kan akan bilang, wah kita sudah pakai pada penduduk di Cina misalnya kan, pakai emergency authorization, atau di Emirat Arab juga kayak gitu. Dan kita paling bagus vaksinnya, jangan takut, aman dan sebagainya. Itu kan taktik orang dagang. Masa kita nggak tahu sih, dagang tuh kadang-kadang kan bisa kayak gitu, menjual bahwa seakan-akan produknya yang terbaik, paling murah, paling bagus, ya kan? Tapi kenyataannya begitu diuji, belum tentu lolos. Yang lolos itu palingnya cuma 25% kok dari semua kandidat vaksin. Kecuali batas lulusnya diturunin ya. Itu tadi Bapak sempat ngomong emergency authorization, tapi ada nggak sih Pak kebijakan darurat gitu di WHO ketika sebuah pandemi terjadi atau sebuah wabah terjadi, kemudian ada proses pembentukan vaksin gitu kan, it takes time yang panjang ya Pak ya, sampai uji klinis berbulan-bulan gitu, dan akhirnya ini udah bisa diproduksi secara massal dan kemudian dipakai. Tapi ada nggak Pak emergency policy mungkin di WHO atau mungkin di dunia gitu yang memperbolehkan vaksin yang mungkin nanti ketika uji klinis sudah selesai tapi belum dinyatakan oleh PBB, it's okay to go gitu, lalu tapi sudah diedarkan gitu, ada nggak sih Pak? Ada, boleh. Jadi walaupun belum uji fase 3-nya itu ada izin dari WHO yang prosedurnya bagaimana kalau mau pakai emergency authorization. Sama seperti obat, kan banyak obat-obat yang juga dipakai sekarang adalah berdasarkan emergency authorization, ya kan. Jadi tapi sifatnya terbatas, nggak boleh untuk publik, hanya populasi tertentu, misalnya tentara gitu. Ada beberapa garda terdepan, nggak bisa untuk semuanya karena sifatnya emergency authorization. Karena berbahaya kalau untuk publik, kalau ada apa-apa kan yang menjamin siapa. Jadi itu ya, tadi mungkin teman-teman yang sempat bertanya-tanya ada nggak sih tentang kebijakan darurat atau ya istilahnya kayak pengecualian gitu terhadap vaksin ataupun obat dari WHO untuk digunakan, udah dijawab oleh Pak Pandu, ada, tapi untuk populasi tertentu, artinya bukan untuk mass community dalam artian satu negara gitu kira-kira ya Pak Pandu ya, karena cukup beresiko ya Pak ya. Betul sekali. Pak Pandu tahan dulu, saya mau ke Mas Hasits dan Mbak Dea. Mas Hasits, Mbak Dea, ini kalau ngomongin soal vaksin, tentu teman-teman dari Merdeka.com dan Liputan6.com sudah tiap hari kali ya mencari berita, membuat berita soal vaksin ini. Bagaimana Merdeka dan Liputan6.com ini melihatnya? Mungkin saya mau ke Mas Hasits dulu. Ya, Mas Ito, tadi Pak Pandu udah ngejelasin soal banyak hal soal vaksin ya. Kalau dari Merdeka, dari sudut pandang media sih lebih ke ada 3 poin sih sebenarnya yang jadi concern Merdeka terkait dengan menjelang adanya vaksin ini kan, karena pemerintah sendiri kan juga menargetkan akhir tahun ini sudah ada vaksin ya kan. Yang pertama itu soal peraturan pemerintah sendiri yang nantinya akan dibuat kan. Pemerintah sekarang sedang menggodok tentang pembelian vaksin ini bagaimana lewat peraturan presiden atau Perpres. Kemudian juga ada aturan-aturan lain di Kementerian Kesehatan misalkan tentang Permenkes itu tentang teknisnya metode pembeliannya yang perlu juga dibuatkan regulasinya. Karena peraturan-peraturan ini itu kan penting ya kan, karena masyarakat tentu melihat vaksin ini kan sebagai sebuah harapan ya kan, di tengah pandemi seperti ini gitu kan. Terlepas dari vaksin ini masih dalam proses uji klinis tahap 3 gitu, tapi setidaknya vaksin itu semacam ada harapan di situ. Ada harapan yang pandemi ini nanti akan ada ujungnya. Tapi yang jadi PR bagi pemerintah itu kan adalah peraturan yang nanti akan dibuat. Peraturan bagaimana bisa dibuat dengan adil. Siapa sih yang pertama akan mendapatkan vaksin kalau nanti vaksinnya itu berhasil? Itu kan jadi PR pemerintah itu kan, karena kita tahu sekarang kan pemerintah sedang berusaha untuk mencari vaksin dan mendapatkan vaksin yang dari mandiri kan sedang dikembangkan, namanya merah putih itu kan ya, dan itu juga baru siap tahun
2021 gitu. Dan untuk kerjasama dengan internasional kita lihat juga dengan farmasi dunia seperti Sinovac dan Senesa yang tadi Mas Ito sebut gitu kan. Bahkan pemerintah pernah menyampaikan statement 3 juta vaksin akhir tahun ini akan ada gitu. Ya. Dan berikutnya ada 15 juta vaksin tapi dalam bentuk bahan baku yang dikerjasamakan dengan dengan Bio Farma. Nah, artinya model vaksin yang sedang dikembangkan Sinovac ini kan akan menjadi harapan baru, dan aturan-aturan yang akan dibuat pemerintah ini nanti harus yang clear gitu. Jangan sampai nanti siapa sih yang akan mendapatkan yang pertama, apalagi pemerintah juga menyampaikan ada 2, bisa gratis dan bisa berbayar. Jangan-jangan apa orang yang punya duit duluan yang bisa mendapatkan atau siapa-siapa, ini kan juga harus clear. Jangan sampai nanti peraturan-peraturan yang dibuat sama pemerintah terkait dengan jual beli vaksin ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Dan yang kedua adalah yang concern di Merdeka itu soal distribusi vaksin nantinya. Ini yang tadi sempat juga disinggung sama Pak Pandu ya, soal ini bukan pekerjaan mudah gitu, mendistribusikan vaksin dengan banyaknya populasi masyarakat di Indonesia. Ada ratusan juta masyarakat di Indonesia, bahkan katanya harus disuntik divaksin 2 kali. Itu berapa vaksin yang harus didistribusikan? Ini kan juga pekerjaan berat ya kan, apalagi selain jumlah penduduk yang sangat besar gitu, luas wilayah Indonesia juga sangat luas gitu. Ini juga PR, apakah nanti pemerintah melakukan distribusi sendiri atau menggandeng logistik perusahaan logistik swasta misalkan untuk membantu distribusi, karena kan vaksin ini sesuatu yang katanya kalau tidak hati-hati nanti khasiatnya akan berbeda atau segala macam. Dan yang concern ketiga di Merdeka itu soal hoax dan mitos soal vaksin itu sendiri. Tadi juga sudah disampaikan juga sama Pak Pandu ya, misalkan ini juga harus di-clearkan juga sama pemerintah, karena yang memang yang menyebar di ruang-ruang digital, di percakapan digital, di WhatsApp segala macam itu banyak sekali hoax soal vaksin, hoax dan mitos itu. Vaksin nanti kalau divaksin bisa tubuhnya tambah drop, atau kandungan vaksinnya itu katanya ada molekul yang nanti bisa memonitor tubuh kita. Ya. Sekali vaksin Bill Gates ya Mas, pasti ya maksudnya. Itu ya, ini kan ini akan menjadi PR ya kan, tentunya akan menjadi PR pemerintah. Jangan sampai nanti ada penolakan, orang nggak mau divaksin gitu kan. Ini mengacu pada kasus awal-awal pandemi gitu, ketika pemerintah sedang giat-giatnya men-tracing untuk memutus rantai penyebaran COVID, banyak sebagian dari masyarakat yang menolak untuk dilakukan rapid gitu kan. Nah, jangan sampai ini kasus vaksin ini gara-gara hoax dan mitos orang tidak mau divaksin. Itu saja sih Mas Ito. Siap. Saya mau ke Mbak Dea berikutnya. Mbak Dea, mungkin seperti apa Mbak pandangan liputan6.com dan juga mungkin pemberitaan terkait vaksin COVID-19 ini Mbak Dea? Siap, kurang lebih sama sih ya, itu sama sama, dan di sini kami concern juga masalah keamanan vaksin. Jadi efektivitas dan keamanan, karena seperti yang tadi Pak bilang juga sebetulnya vaksin itu belum ada gitu. Yang sekarang uji coba itu kan baru kandidat vaksinnya. Terus keamanan seperti apa? Dari beberapa pihak sendiri juga kan mempertanyakan keamanannya dan mengingatkan pemerintah juga mengenai keamanan vaksin COVID-19 ini. Salah satunya seperti misalnya yang disampaikan oleh IDI, gitu kan. Mereka juga meminta agar pemerintah berhati-hati dalam memilih vaksin. Seperti itu sih kurang lebih. Oke. Siap, thank you. Saya mau balikin ke Pak Pandu kalau kayak gitu. Pak Pandu, itu tadi ada beberapa pandangan dari teman-teman merdeka.com dan juga liputan6.com, Pak Pandu, terkait pemberitaan-pemberitaan seputar vaksin, vaksinasi, dan juga calon vaksin gitu. Nah, yang menarik adalah yang disampaikan Mas Hasis tadi soal peraturan pemerintah PP tentang bagaimana nantinya vaksinasi dilakuin. Siapa sih Pak yang harus divaksin duluan, Pak?
siapa yang harus divaksin duluan? Mhm. Wah, itu perdebatannya seru tuh. Kalau Karena sekarang banyak. Kalau pemerintah kemarin, maaf Pak, saya potong. Kalau pemerintah kemarin kan sempat ada statement Pak bahwa garda terdepan yang akan divaksinasi duluan, berarti tenaga medis begitu, lalu TNI Polri, mungkin ASN juga begitu. Jadi kalau menurut Bapak sudah sesuai belum tuh kira-kira skemanya Pak? Sebenarnya sih kan tujuannya apa? Gitu. Kan Hmm. ini kan vaksinasi kan untuk mengatasi pandemi, ya kan? Apakah memang harus medis duluan yang divaksinasi, ya kan? Nah ini kalau ada apa-apa loh, ya kan? Kemarin aja kan karena udah ada 3 surat dari organisasi profesi, PBID, surat dari penyakit dalam dan penyakit paru, itu bilang tunda dulu vaksinnya, karena mereka juga khawatir sekali kalau tiba-tiba mereka menjadi sasaran pertama pada vaksin yang belum tentu aman dan belum tentu efektif. Betul. Ya kan? Nah, ini kan bisa merugikan. Bayangkan kalau pada kelompok ini divaksinasi, kemudian ada efek samping, udah buyar semua. Nggak ada yang mau lagi divaksinasi. Nah, itu kan perlu kehati-hatian. Ya, jadi sekarang tujuannya apa melakukan vaksinasi ini? Kan untuk mengatasi pandemi, ya kan? Jadi mengatasi pandemi itu adalah kita harus menghitung wilayah mana yang perlu divaksinasi duluan, misalnya. Pada kelompok umur berapa, ya kan? Bukan pekerjaan sebenarnya. Pada populasi gitu. Kalau mau yang disebut garda terdepan itu siapa gitu? Yang garda terdepan kan mungkin politikus sama para pejabat-pejabat ya kan. Ya, tapi mereka pasti nggak mau juga. Gitu. Karena ada kekhawatiran. Nah kekhawatiran itu ya kan hanya bisa diatasi kalau kita sabar menunggu approval dari WHO. Jadi sudah direview, datanya sudah lengkap. Kita mau kan banyak kandidat vaksin nih. Sekarang sudah 12 nih kalau nggak salah. Jadi tunggu dulu. Gitu. Kalau kita kerjasamanya melalui COVAX, itu untungnya besar. Untungnya apa? Indonesia itu minimal akan dapat tahap pertama itu 20% dari jumlah penduduk. Ya, itu pun juga nggak dalam waktu setahun kita bisa mendeliver atau memberikan vaksinasi karena memang sulit kan, tidak mudah di negara kita ini. Dan sistemnya belum ada untuk vaksinasi dewasa. Mau ngerahin tenaga kesehatan dan sebagainya juga tidak mudah kalau nggak ada cara-cara yang bagaimana memberikan itu. Belum lagi penolakan. Ya, terus ketiga adalah masalah distribusinya. Distribusinya kalau ada distribusi aturan harus disimpan dalam suhu sekian gitu kan. Nah itu kan walaupun suhunya 5 derajat atau 0 derajat, itu kan artinya tidak boleh bocor. Kalau bocor itu sifat dari vaksinnya berubah. Makanya disebut cold chain itu, rantai dingin. Itu sudah ada untuk penyakit, untuk vaksinasi anak balita ya. Nah, vaksinasi dasar. Nah, problemnya kalau kita mau beli banyak vaksin dan setiap vaksin itu spesifikasinya beda-beda, itu merumitkan juga di lapangan. Nah, itu nggak pernah dipikirkan. Karena siapa yang mikirin? Kementerian Perekonomian. Dia nggak pernah berdiskusi dengan para ahli, nggak pernah berdiskusi dengan public health, bagaimana caranya, dan sebagainya. Sehingga, kita melakukan deal-deal vaksin, semua pabrik vaksin didatangin, dan kita melakukan komitmen atau surat letter of intent, niat membeli vaksin. Nanti kalau memang betul-betul ada beberapa jenis vaksin, kita mau pakai semua. Nah, ini menjadi penting. Gitu. Jadi, kita harus merencanakan dengan baik. Ya kan? Dan kalau tidak dengan baik, kalau ada apa-apa, itu akan merugikan kita semua, termasuk merugikan program vaksin yang sudah berjalan pada anak balita ini. Ya, artinya ketika nanti ada satu vaksin yang sudah dinyatakan oleh WHO, rumitnya nggak berhenti di situ ya Pak. Kemudian ada rumit pendistribusian, lalu juga
sistem atau alur siapa yang akan divaksin duluan. Kan tadi seperti Pak Pandu sampaikan juga, treatment untuk mendistribusikan vaksin itu tidak sederhana dan mungkin ada perbedaan dari tiap vaksin, sehingga itu juga harus dipikirin dari sekarang kali ya Pak. Jangan nanti baru dipikirin gitu ya Pak ya. Betul. Dan untungnya kalau kita ikut kerjasama multilateral tadi, Bio Farma itu sudah dipercaya sebagai salah satu pabrik vaksin yang memenuhi syarat. Nah, jadi Bio Farma akan bisa membuat vaksin untuk kepentingan sendiri, kebutuhan sendiri, dan juga bisa mengekspor ke negara lain. Iya. Nah, seharusnya kita juga menginvestasi, memperkuat Bio Farma, supaya Bio Farma nanti bisa membuat vaksin yang lebih banyak, selain untuk kebutuhan sendiri, juga untuk kebutuhan internasional. Nah, itu kan menguntungkan Indonesia. Betul. Artinya ada potensi ekspor juga yang bisa dicari di situ. Baik, Betul. Pak Pandu tahan dulu, karena kita akan melihat dulu ada satu video yang mau saya tayangkan, dan setelah ini kita akan pindah ngobrol dengan Mbak Ayu dan juga Mas Titis. Tapi sebelumnya kita lihat video berikut ini. Ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Selalu jaga kesehatan, jangan sampai tertular, dan jaga keluarga kita. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Tak jarang, angkanya bahkan mencetak rekor baru. Di saat yang bersamaan, harapan segera ditemukannya vaksin semakin besar. Namun, uji klinis belum berjalan mulus. Ditemukan sejumlah efek samping pada relawan uji vaksin. Lalu bagaimanakah nasib perjalanan calon vaksin corona? Bisa menyebabkan pelemahan otot, kelumpuhan, hingga gangguan kantung kemih. Nah, kemudian uji klinis tahap 3 pada calon vaksin ini sempat dihentikan, namun kemudian dilanjutkan kembali setelah mendapatkan izin dari pemerintah Inggris. Secara lebih detail, ada perbedaan antara calon vaksin AstraZeneca dengan Sinovac. Calon vaksin AstraZeneca dikembangkan dengan 2 virus hidup, yaitu adenovirus yang disuntikan dengan coronavirus. Ketika disuntikan pada relawan dan tidak cocok, akan timbul beberapa efek samping. Sedangkan calon vaksin Sinovac dibuat dengan virus yang telah dimatikan, sehingga memiliki resiko efek samping yang lebih rendah. Namun, tingkat imunogenitasnya juga lebih rendah, jadi harus disuntikan 2 kali pada tubuh relawan. Pertanyaan berikutnya, jika vaksin sudah ditemukan dan warga dunia sudah divaksinasi,
apakah kita betul-betul terbebas dari COVID-19? Sebagian epidemiolog dan juga pakar mengatakan tombol off dari pandemi COVID-19 bukanlah vaksin. Setidaknya itu yang kita pelajari dari virus Ebola. Virus Ebola pertama kali muncul di Afrika pada tahun 1970-an dan kemudian menjadi wabah di seluruh dunia. Apakah vaksin Ebola sudah ditemukan? Sudah. Namun apakah kemudian virus Ebola betul-betul hilang? Tidak, masih ditemukan. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan selain menemukan vaksin agar dipakai ya? Baik, terima kasih Bu Produser ya sudah pakai produser saya. Tapi intinya itu adalah sedikit rangkuman tentang perjalanan vaksin gitu, dan sampai sekarang ada beberapa perkembangan yang sudah terjadi dan akan kita bahas lebih lanjut saat ini. Kalau tadi kita sempat ngobrol dengan Mas Hasid dan juga Mbak Dea, saat ini kita akan ngobrol dengan Mbak Ayu dan Mas Titis, ini dari Vimela.com dan juga Brilio.net. Nah, sebelum ke Pak Pandu, saya izin mau ke Mbak Ayu dan Mas Titis dulu. Mbak Ayu dan juga Mas Titis, kira-kira ini gimana nih kalau dari Vimela dan juga Brilio seperti apa? Terutama mungkin kalau Vimela, ibu-ibu ini kan pasti concern juga soal vaksinasi yang nantinya akan diberikan kepada anak, apakah aman atau tidak gitu. Ada concern ini nggak sih Mbak dari pembaca Vimela? Oh pasti, kalau concern pasti ya dari awal juga vaksin mulai digaung-gaungkan itu selalu ada aja pertanyaan juga kan, karena kita punya komunitas itu percakapan mereka di grup itu juga mulai membahas itu gitu. Cuman kalau sebagai editor di Vimela gitu, kalau aku lebih mengarahkan kita untuk menulis bahwa tadi benar semua yang disampaikan sama Pak Pandu sama video yang tadi itu juga ada itu di situ yang udah ngejelasin bahwa vaksin itu bukan berarti jalan keluar dari pandemi ini gitu, karena sebenarnya masih panjang dan apalagi vaksin ini juga masih dalam masa uji coba yang kita sebenarnya belum bisa pastikan kapan kita akan mendapat itu. Jadi kalau yang selalu kita lakukan di Vimela, yang selalu kita gaungkan adalah lebih ke protokol kesehatan itu. Justru walaupun vaksin sudah mulai disebut-sebut gitu, tapi bukan berarti kita kemudian lalai dan ya udah mulai hidup seperti biasa kayak sebelum pandemi gitu. Enggak, kita akan selalu, justru yang harus kita ingetin bahwa banyak kok negara lain yang bisa menekan angka penularan tanpa mereka berpikir soal vaksin gitu. Mereka cukup untuk benar-benar mengadaptasi gaya hidup yang baru aja. Jadi hal-hal mengenai gaya hidup yang baru, social distancing dan segala macamnya itu yang selalu kita ulang dengan segala angle-nya itu. Jadi kayak bagaimana kita nanti beradaptasi, bagaimana cara kita untuk mengajarkan anak-anak kita bahwa kita memang harus hidup seperti ini dulu gitu demi menjaga dunia ini gitu biar tidak sakit terus gitu. Jadi itu yang justru menjadi fokus kita ke pembaca sih. Jadi kalau soal vaksin lebih kita mungkin kita kasih tahu secara garis besar bahwa akan ada vaksin, kemudian sudah sampai tahap ini. Cuman kita tidak terlalu fokus bahwa kayak biar orang tidak terlalu glorifikasi soal vaksin ini, karena justru takutnya ntar kita lengah dan mulai gaya hidupnya kembali lagi, justru itu yang akan ya membuat kita sendiri susah. Gitu. Betul. Artinya memang jangan jadi terlena dengan calon-calon vaksin ini gitu ya Mbak Ayu ya. Kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, justru memperketat bahkan sampai nanti akhirnya betul-betul proses vaksinasi yang disetujui oleh WHO itu terjadi gitu. Kalau Mas Titis seperti apa dari teman-teman Brilio, Mas Titis? Iya, siang Mas Ito, siang Pak Pandu, siang teman-teman. Kalau saya di sini lebih concern kalau ngomong soal media saja ya. Kalau saya bicara soal vaksin,
nanti ngelangkai Pak Pandu yang sudah pakarnya. Boleh. Jadi kalau di media sebenarnya yang menarik itu adalah, karena sekarang kan ada sosial media ya, yang justru banyak sebut pandangan makin bikin masyarakat kita menjadi divisif ya. Nah, yang menurut saya akan jadi perlu perhatian utama itu adalah bagaimana kita mengatasi disinformasi tentang vaksin ini. Karena kalau kita baca berita ya, bulan pertengahan tahun ini saja YouTube itu sudah menghapus 200.000 konten yang kampanyenya buruk tentang vaksin. Nah, anti vaksin ini katanya memang kelompok yang terorganisir. Nah, bagaimana nanti media ini bisa kasih edukasi, bisa ngasih bantu, kasih campaign. Memang tugas kita bukan campaign kesehatan masyarakat ya, tapi bagaimana kita menyediakan informasi kepada masyarakat seakurat mungkin dan juga berimbang, fair and balance ya. Nah itu challenge pertama, disinformasi. Nah challenge kedua bagi media menurut saya adalah mekanisme alokasi. Itu tadi sudah disinggung oleh narasumber kita Pak Pandu. Nah betapa mungkin nanti akan ribet ya kalau di sini ini kan biasa ya. Berebut sesuatu itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, mekanisme alokasi itu nanti yang saya pikir akan perlu menjadi concern kita. Bagaimana kita menjelaskan kepada publik siapa yang layak dan siapa yang patut untuk mendapatkan lebih dulu gitu. Jangan sampai mereka nanti akan bertanya kenapa saya belum, kenapa mereka sudah. Nah itulah problem utama atau challenge utama dari media untuk menjelaskan kepada masyarakat. Bagaimana kalau nanti vaksin ini sudah ada, selain tentu juga di sisi keamanan, khasiat, mutu, dan juga yang penting juga kalau di Indonesia ini adalah soal halal haram, itu kontroversi yang sudah dari dulu gitu. Betul. Itu yang menjelaskan soal itu yang perlu jadi concern kita. Bahkan sampai kemarin Wapres Ma'ruf Amin juga. Nah, itu dia. Ini soal sederhana. Mas Titis untuk ngejelasin soal vaksin halal ini ya Mas Titis ya. Nah, itu challenge ya. Selain mekanisme alokasi juga, disinformasi kan itu masuknya ke disinformasi tadi itu. Kalau sampai keluar gerakan yang wah itu haram itu udah berat. Nah, itu saya pikir yang penting bagi media dua itu. Disinformasi, itu tugas kita. Kemudian bagaimana kita bisa bantu dalam mekanisme alokasi, menjelaskan kepada publik siapa, kenapa mereka mendapatkan itu lebih dulu daripada kita. Baik. Itu sih Mas Ito. Siap, Mas Titis, terima kasih. Ini penting sih dari yang disampaikan Mbak Ayu juga Mas Titis tadi, dan betul seperti apa yang dikatakan Pak Pandu sebelumnya tentang jangan sampai terlena dengan calon-calon vaksin ini, kemudian protokol kesehatan kendor, dan juga tentang alokasi dan distribusi dari vaksin itu sendiri. Tapi nih Pak Pandu, ini jadi pertanyaan juga nih Pak, seperti yang disampaikan Mbak Ayu tadi, ada negara-negara Pak, yang bahkan sebelum calon-calon vaksin ini masuk uji klinis 3 gitu, dia udah bisa menekan jumlah angka positifnya sangat signifikan. Contohnya Cina, New Zealand gitu, negara-negara yang berhasil menekan angka positif tanpa adanya vaksin. Apa Pak kunci sukses mereka tuh apa sih Pak? Iya, sebenarnya untuk mengendalikan ya, jadi narasinya itu harus benar. Seringkali dibilang mengakhiri, kita nggak mengakhiri pandemi kok. Kita mengendalikan pandemi. Apa yang disebut mengendalikan pandemi? Yaitu menekan kasus penularan serendah mungkin. Kalau bisa zero. Tapi kan kalau serendah mungkin, kalau memang sulit ya 10, masih 5, 20 itu masih bisa diterima lah. Dan kuncinya sebenarnya adalah karena kita sudah tahu penularannya kan dari manusia ke manusia. Dan melewat sistem pernapasan kita. Kita bicara, kita batuk, kita bersin, pokoknya itu kuncinya. Jadi ada cara yang sudah baku sejak lama dalam mengatasi setiap wabah adalah surveillance. Nah, surveillance-nya itu apa? Testing. Nah, testingnya itu apa gunanya? Untuk mendeteksi orang yang membawa virus. Supaya kalau sudah tahu orang membawa virus, kita bisa isolasi supaya tidak menularkan pada orang lain. Dan orang yang sudah terkonfirmasi positif itu
kita melakukan pelacakan, dia itu dapat dari mana, atau dia sudah menularkan kepada siapa saja. Yang orang-orang tersebut biasanya kontak lebih dari 15 menit gitu kan selama seminggu terakhir ini, dan itu akan menjadi penting karena dites lagi, atau kalau nggak bisa punya tes mereka diisolasi juga, dianggap sudah positif. Dengan cara-cara seperti itu ternyata bisa menekan kasus karena memotong rantai penularan, apalagi dibantu dengan perilaku 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kenapa kok 3? Nggak 1 aja, pakai masker aja. Enggak, kalau pakai masker saja mungkin sudah dalam saintifik itu berisiko menularkannya bisa sampai separuh lebih. Nah, kalau ditambah dengan cuci tangan, dengan menjaga jarak, itu bisa rendah sekali, bisa kita tekan sampai 90%, ya kan? Dan juga apalagi setiap orang memakainya. Itu kalau ada studi menunjukkan bahwa daerah-daerah penduduk yang di Amerika itu kan ada yang boleh pakai masker, ada yang mandatori wajib, ada yang tidak mandatori. Ternyata di negara-negara bagian yang mewajibkan pakai masker, itu angka penularannya rendah. Dan juga di Thailand, di New Zealand, di Vietnam, sama caranya. Tanpa harus menunggu vaksin, kita bisa mengendalikan pandemi. Nah, karena itu vaksin itu solusi jangka panjang untuk mengakhiri. Nah, jadi kita tetap harusnya bisa seperti itu. Jadi jangan kemudian seakan-akan nanti besok kita sudah divaksin, oh saya udah disuntik vaksin, kita nggak mau pakai masker lagi. Jangan dulu, belum tentu orang yang divaksinasi itu menimbulkan imunitas yang cukup bisa menghalau atau tidak terinfeksi, apalagi kalau disuntikan oleh vaksin yang terbuat dari virus yang sudah dimatikan. Itu butuh 2 kali disuntik ya, Pak, supaya kadar imunitasnya cukup gitu. Dan itu pun juga tidak menjamin 100%, karena vaksin tidak menjamin kita terhindar 100%. Tidak ada vaksin yang di dunia ini seefektif itu. Jadi cara-cara yang tadi menghindari penularan dan kemudian pemerintah melakukan testing, pelacakan, dan isolasi tetap jalan. Dengan demikian pada suatu saat itu sampai rendah sekali, kita seperti banyak penyakit penyakit tuberkulosis misalnya, itu juga tinggi di Indonesia, tapi kan kita nggak takut. Maksudnya tidak terlalu ditakutkan seperti penyakit COVID ini kan. Nah, menurut saya kita akan bisa mencapai taraf seperti itu, sehingga masyarakat bisa beraktivitas tanpa ketakutan. Betul. Tapi walaupun bisa beraktivitas tanpa ketakutan, tapi tidak berarti meninggalkan si 3M tadi ya Pak. Artinya kita harus tetap menjaga diri kita dengan memakai masker dan segala macam itu ya Pak. Nah, jadi kita sudah belajar nih, bisa harus lebih bersih, bisa lebih sehat, harus menjaga kesehatan. Ternyata kesehatan itu mahal harganya, ya kan? Jadi investasi kesehatan itu investasi yang sangat penting. Pak Pandu, terakhir tentang efek samping vaksin. Banyak disinformasi yang tadi disampaikan oleh Mas Titis tentang kalau orang divaksin itu bisa muncul banyak efek. Tadi di video saya juga disebutkan kalau pengakuan orang-orang yang sudah menjalani uji coba vaksin ini seperti Kang Emil, mereka mungkin ngomongnya sih hanya pegal-pegal dan segala macam gitu. Tapi apa sih Pak sebenarnya mungkin saja terjadi jika seseorang divaksin kemudian ada efek samping itu bisa sampai separah apa dan kenapa bisa begitu kira-kira Pak? Wah, ini teorinya panjang gitu, karena yang disuntikan kan ada yang vaksin yang dimatikan, ada yang bagian daripada virus. Tadi yang Sinovac itu adalah virus hidup, ya kan? Yang virus hidup yang dilemahkan, nggak virus hidup yang hidup biasa terus disuntikan nanti sakit gitu. Dan itu yang menurut saya dan juga kan selain tadi juga ada zat pelarutnya dan sebagainya. Nah itu kan reaksi tubuh setiap orang tidak sama, ya kan, terhadap virus maupun terhadap zat pelarut tadi. Makanya itu tidak mungkin sebenarnya mendapatkan vaksin yang 100% tidak ada efek samping. Mungkin ada beberapa orang yang tidak tahan, ya kan,
atau bereaksi negatif. Nah, itu yang harus dipelajari dari waktu studi penelitian, karena penelitian itu kan untuk melihat fase 3 ini adalah dua primer objektifnya adalah mengukur efikasi dan juga melihat keamanan. Nah, nanti juga kalau keamanannya kan itu paling banyak pada berapa sih? Ya kalau di Indonesia kan cuma 1.620. Kalau di negara lain tuh bisa sampai 30.000 supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang efikasi maupun keamanan. Dan nanti pun kalau sudah digelar itu sudah diberikan kepada penduduk, itu harus tetap termonitor. Kalau ada kejadian cepat diidentifikasi, dipelajari gitu kan. Kalau ada memang kejadian itu tidak baik gitu ya, apapun gitu, misalnya sampai kejang-kejang misalnya kan kita nggak tahu apa ada yang tadi ada yang efeknya ngantuk terus gitu, nggak bisa kerja gitu misalnya kan. Nanti juga ini dipelajari kenapa, kalau memang merugikan itu di stop, itu bisa dihentikan dulu gitu. Jadi memang kehati-hatian itu sangat penting dan utama, karena itulah dibutuhkan sistem monitoring yang akurat, karena itulah juga persiapan untuk melakukan program vaksinasi pada penduduk harus dipersiapkan dengan baik. Ya kan? Itu tanpa itu nanti kita tidak bisa memberikan garansi atau bisa menjamin program ini sukses untuk mencapai herd immunity sehingga kita bisa mengakhiri dalam tanda petik pandemi ini. Artinya memang persiapan itu penting agar kedepannya tidak nambah masalah baru soal vaksinasi ya Pak. Baik, Pak Pandu, saya mau ke Mbak Ayu dan juga Mas Titis lagi. Tadi saya menarik soal disinformasi. Apa sih yang biasanya bukan hoax ya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang salah persepsi gitu yang ditanyain pembaca Vimela maupun pembaca Brilio yang sering ditanyain Mbak Ayu, mungkin bisa share Mbak, apa Mbak pertanyaan-pertanyaan dari pembaca Vimela yang kadang-kadang enggak ternyata itu salah gitu, apa kira-kira Mbak? Banyak sih kalau terkait pandemi itu, nggak sedikit juga orang yang kayak menganggap ini nggak bahaya itu kok COVID-19 gitu. Buktinya misalnya tetangga saya kena terus dia baik-baik aja gitu. Itu satu. Terus soal vaksin, nggak hanya vaksin COVID ya, vaksin apapun kan sempat kita juga mengalami, terutama ibu-ibu ya, vaksin buat bayi itu yang dipalsukan lah, vaksin tidak tidak halal lah, itu masih menjadi perdebatan hingga saat ini, dan itu masih ada dua kelompok ibu-ibu lah yang soal itu gitu. Nah itu juga PR Vimela di situ sih, betapa vaksin itu penting, betapa bahwa soal halal dan haram. Nah mungkin juga bantuannya dari para penguji vaksin atau pemerintah juga untuk membantu kita untuk kayak soal vaksin ini halal dan haramnya itu harus diputuskan dengan tegas, karena di negara kita benar kata Pak Mas Titis itu sangat penting gitu. Bahkan maksudnya nggak jarang yang saya pikir orangnya sama-sama lulusan UI nih, Pak Pandu, saya adalah gitu, sama-sama teman saya di UI, dia ada orang yang tidak percaya vaksin sama sekali, jadi anaknya tidak divaksin sama sekali dengan alasan kepercayaan dia, betul. Jadi bukan hanya, kita tidak hanya menyasar orang-orang yang mungkin susah mendapatkan informasi loh, tapi kadang orang di sekitar kita juga ada yang percaya hal itu gitu, bahwa vaksin itu tidak baik, bahwa vaksin itu tidak cukup tidak cukup natural buat anak bayi gitu. Ya yang seperti itulah gitu. Jadi karena maksudnya dengan saya juga ada di Vimela dan saya juga dapat masukan dari teman-teman sekitar saya juga seperti itu. Saya juga jadi berpikir bahwa ya disinformasi ini adalah hal tanggung jawab kita bersama lah sebagai media untuk meluruskan itu terus. Gitu. Jangan bosan, dan tidak hanya di masa pandemi ini sih. Gitu. Sampai ke depannya nanti ya Mbak, bahwa ini harus terus diberikan informasi. Mas Titis mungkin bisa di-share apa disinformasi, atau mungkin ada pertanyaan ke Pak Pandu juga, monggo silakan Mas Titis. Iya, kalau dari saya sih, kalau disinformasi itu banyak ya, dari yang kecil-kecil sampai yang teori konspirasi ya. Teori konspirasi itu bisa, lama ini Mas yang ngobrol Mas. Vaksin bisa jadi genosida, bikin mandul, ada microchipnya di dalamnya, nah yang kayak gitu itu teori konspirasi.
Tapi kalau dari konsen saya yang paling sederhana sebenarnya ini sih, publik atau masyarakat kita yang kalau saya lihat sehari-hari, saya tinggal sehari-hari di Jogja, keseharian mereka, jalanan masih ramai, tempat di mana-mana tempat umum masih sangat ramai. Bahkan kita melihat beberapa dari mereka nggak pakai masker gitu. Nah, kesadaran dari masyarakat kita ini yang saya pikir masih jadi konsen utama ya kalau saat ini ya. Betul. Saya pikir nggak cuma di Jogja ya, karena saya lingkup pengamatan saya masih di sekitar Jogja ya. Mungkin juga di tempat-tempat lain kan seperti itu ya. Ya. Nah ini yang jadi keprihatinan kita bersama dan mungkin jangan sampai masyarakat itu menganggap bahwa ini itu seperti biasa, ini seperti tidak ada apa-apa gitu. Ya. Itu yang jadi konsen kita. Sesederhana itu sih. Nggak perlu kita bicara tentang teori konspirasi, disinformasi, tapi ya bagaimana kita mau menumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa ada sesuatu yang luar biasa di sekeliling Anda yang berbahaya bagi Anda dan keluarga Anda. Dan ini bukan sesuatu yang biasa. Maka Betul. Anda harus patuhi semua protokol kesehatan. Nah, itu Dan yang itu jadi PR kita bersama ya Mas Iya. Itis ya, setuju banget. Saya mau ke Mas Hasits. Mas Hasits ada pertanyaan mungkin untuk Pak Pandu? Ya, satu Pak Pandu soal vaksin ya, memang sampai sekarang belum ada yang siap soal vaksin, tapi untuk di negara-negara lain Pak Pandu, itu sebenarnya sampai sejauh ini ada nggak sih yang vaksin COVID-19 itu yang sudah siap untuk didistribusikan ke masyarakat Pak sampai sejauh ini? Rusia mungkin Pak Pandu? Rusia misalkan. Sebenarnya belum ada. Kalau kita mengikuti tahapan yang benar ya, tahapan bahwa setelah melewati fase 3, kemudian kita review, dilihat apakah aman, apakah efektif, gitu kan? Dan banyak kan sekarang hanya di negara Cina katanya, satu negara Cina, negara Emirat dan Rusia. Kalau Rusia itu seringkali semua di bypass gitu kan. Ya. Tapi juga mereka kan seperti negara-negara besar seperti Cina, Rusia itu kan memiliki karakteristik ekonomi atau politik yang beda gitu kan. Bukan negara demokrasi lah gitu kan. Demokrasinya beda dalam tanda petik. Sehingga mereka bisa saja melakukan emergency authorization. Jadi keputusannya bukan keputusan berdasarkan saintifik yang sudah disepakati, tapi berdasarkan keputusan politik. Sama seperti emergency authorization juga sebenarnya itu lebih mengarah ke keputusan politik sebenarnya. Ada ketergesaan, ada kedaruratan yang mengharuskan seperti itu. Tapi sebenarnya emergency authorization itu untuk penelitian sebenarnya. Jadi masih banyak informasi yang belum yakin. Sebelum diberikan pada masyarakat yang lebih luas, kita berikan lagi lah pada masyarakat yang spesifik yang mau menerima pemberian vaksin ini, gitu kan. Dengan demikian nanti kalau aman dan betul-betul efektif, baru nanti diubah statusnya dari emergency authorization menjadi di-approve dan di-license gitu. Jadi vaksin ini bisa diedarkan untuk diproduksi dan diberikan pada masyarakat. Dan itu pun juga nanti bisa satu ketika bisa dicabut lagi. Kayak satu vaksin yang sudah lolos dari fase 3, ya, uji cobanya juga di Indonesia dan di beberapa negara Asia, yaitu vaksin demam berdarah, ya kan? Tapi kemudian dihentikan ketika betul diberikan pada sebagian anak itu ada efek samping yang merugikan. Jadi yang penting adalah kontrol terhadap kemungkinan terburuk. Jadi damage controlnya itu ketat sekali gitu. Karena kan didapatkan 1-2 saja juga langsung dihentikan. Karena itulah controlling dan monitoring itu sangat penting. Jangan sampai lengah kita. Karena itu akan merugikan masyarakat kalau akhirnya yang maksudnya vaksin kan untuk kebaikan bersama. Orang sehat dikasih vaksin supaya tidak sakit. Nanti ada yang diberikan vaksin kok sakit gitu kan, itu kan merugikan. Itulah prinsip-prinsip itu yang harus menjadi pegangan kita semua ya kan.
selama ini semua vaksin untuk anak balita, BCG, DPT, polio, campak, dan sebagainya itu sudah melewati fase-fase itu, dan termasuk saya, kita semua juga dapat nih untuk mendapatkan vaksin sehingga kita bisa hidup sampai sekarang. Dulu banyak anak Indonesia tidak bisa hidup, meninggal karena penyakit difteri, pertusis, karena belum ada vaksin gitu. Jadi kita adalah contoh bahwa vaksin itu bermanfaat karena kita bisa survive sampai sekarang karena kita mungkin saja pernah kena penyakit itu tapi tidak menjadi berat atau meninggal. Betul. Baik. Aduh, ini informasinya banyak banget sih yang penting, dan mudah-mudahan para penonton ini juga bisa benar-benar nangkep apa message tentang vaksin ini. Intinya memang kita berharap vaksinnya segera ditemukan dengan proses yang benar dan kemudian di-approve oleh WHO dan kemudian bisa diberikan kepada masyarakat. Tapi terlepas dari itu, untuk mengendalikan pandemi ini sebetulnya kita bisa memulai dengan tetap menaati protokol kesehatan dan meminta pemerintah untuk terus melakukan testing dan tracing yang masif supaya kelihatan siapa yang sakit, siapa yang enggak, dan kemudian kita bisa merawat yang sakit dan kemudian sembuh dan memutus rantai penyebaran virus corona itu sendiri. Mudah-mudahan kita terus sehat dan bisa keluar dari pandemi ini bareng-bareng ya. Saya mau ucapkan terima kasih untuk Pak Pandu, untuk Mbak Dea, Mas Hasis, Mbak Ayu, dan juga Mas Titis sudah bersedia untuk gabung bareng sama kita di Bincang Editor hari ini. Terima kasih Mas Mbak semua, sehat-sehat selalu, stay safe, salam untuk keluarga di rumah. Bye. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan Bincang Editor hari ini tentang vaksin COVID-19. Mudah-mudahan informasi bisa sampai kepada Anda dan kemudian bisa di-share kepada teman dan keluarga Anda. Saya Istiarto Sigit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput.